Salam sehat untuk sahabat rumah sakit Balimed dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Yuda sebagai pembawa acara dan bersama narasumber kami yang terhormat Profesor Dr. Tuti Kuswardani, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri, akan membawakan edukasi mengenai nutrisi pada lansia. Untuk sedikit penjelasan umum mungkin tentang nutrisi pada lansia, lanjut usia itu merupakan salah satu fase kehidupan yang dilalui oleh setiap orang yang dikaruniai umur panjang. Menjadi lanjut usia yang sehat dan produktif dapat diupayakan dengan salah satunya pemenuhan status nutrisi pada lansia. Pemenuhan status nutrisi pada lansia tergantung dari pola makan. Jadi pola makan yang tidak seimbang akan menyebabkan kekurangan nutrisi atau sebaliknya akan menyebabkan kelebihan nutrisi. Jadi dari pola makan yang diterapkan sangat berkaitan dengan kebiasaan makan pada lansia tersebut. Mungkin itu sedikit perkenalan awal untuk tema kali ini, nutrisi pada lansia, mungkin dari Prof. Tuti. Mungkin ada sedikit tambahan nih ke Prof untuk nutrisi pada lansia. Terima kasih Dr. Yuda. Selamat sore para sahabat Rumah Sakit Balimed. Salam sehat. Kita melihat bahwa lanjut usia ini merupakan dekade kehidupan yang akhir ya dari seluruh kehidupan kita. Nah, tetapi kebetulan ini berdekatan dengan Hari Lanjut Usia Nasional tanggal 28 Mei. Kita mesti sebelum bicara tentang gizi atau nutrisi pada lanjut usia, kita mesti tahu dulu kriteria lanjut usia itu seperti apa, yang tentunya berbeda dengan pada orang-orang yang lebih muda ya. Yang pertama adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia ya tahun 1988, yang dimaksud dengan lanjut usia di Indonesia adalah orang-orang yang berusia lebih besar sama dengan 60 tahun. Itu masuk ke dalam kategori lanjut usia. Tetapi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 yang paling baru ya, yang paling anyar, yang dimaksud dengan, kalau kita bicara tentang kementerian pasti kaitannya dengan kesehatan ya. Jadi pasti juga kaitannya dengan pasien. Jadi pasien lansia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas dengan lebih dari 2 penyakit, lebih besar atau sama dengan 2 penyakit, artinya multiple disease ya. Tetapi ketika seseorang berusia 70 tahun, dia sudah bisa masuk kategori pasien geriatri atau pasien lansia dengan kriteria satu saja penyakitnya. Nah, mengapa demikian? Karena pada orang-orang berusia 70 tahun itu sudah menderita suatu gangguan atau keadaan yang ringkih atau disebut sebagai frailty ya. Bahasa internasionalnya frailty, bahasa Indonesianya ringkih atau renta. Karena mengingat bahwa usia harapan hidup laki-laki di Indonesia adalah 74-an tahun ya, 73,6 tahun, dan wanita 74,3 tahun. Jadi kalau sudah berusia 70 tahun ya sudah mendekati the end of the life ya. Jadi itu dulu kriteria lansia tersebut. Ada beda tadi bahwa yang ini pasien lansia, yang itu populasi lansia. Kemudian berkaitan dengan gizi, bagaimana gizi pada orang lanjut usia. Nah, ini sangat-sangat terkait dengan frailty tadi, lagi sekali ringkihnya tadi. Ketika seseorang semakin tua, maka dia pasti akan semakin ringkih. Ketika semakin ringkih atau frailty, semakin failure to thrive ya. Ada bahasa lain lagi untuk lansia. Failure to thrive itu sulit untuk sembuh balik cepat ya. Anak-anak muda cepat sekali sembuhnya, tetapi pada orang-orang lansia coba kita lihat ya, lebih lama. Dia dapat COVID, orang muda cepat sudah kembali bagus, tetapi lansia jadi prolong COVID ya, sindroma COVID-nya didapatkan pada orang-orang lansia. Nah, itu bedanya. Nah, mengapa demikian? Karena ada senescent cell. Jadi senescent cell itu sel-sel yang mulai aus, yang mulai rusak ya, sebelum jadi apoptosis cell. Apoptosis cell itu sel-sel yang mati ya, yang dead cell, itu ditandai dengan senescent. Jadi menurun dulu sistem imunnya, kemudian baru menjadi dead cell atau mati cell atau apoptosis. Gizinya bagaimana? Gizinya ya
Beda dengan orang-orang muda, karena semua kan sudah menurun fungsinya, sudah berubah, namanya impairment, jadi ada kelemahannya. Impairment pada sel-sel tadi sebelum menjadi mati atau disebut sebagai senescent cell, sehingga sulit sekali untuk memberikan asupan gizi yang ideal sekali itu sulit, kecuali kita dampingi lansia tersebut. Jangan pernah lupa ya, kalau kita mengampu lansia, baik itu nutrisi ataupun penyakitnya, atau sosialnya, atau mentalnya, kognitifnya, semua sangat berkaitan dengan pendamping. Pendamping itu kalau di bayi-bayi namanya babysitter, kalau di sini namanya caregiver ya. Nah, kemudian bagaimana kita menyesuaikan nutrisi tersebut pada orang lanjut usia? Ya sesuaikan saja dengan berat badan ideal untuk karbohidratnya, lemaknya, proteinnya. Sesuai yang ideal umumnya adalah berdasarkan berat badan ideal. Jadi berat badan per tinggi badan kuadrat didapatkanlah berat badan ideal. Kemudian jangan lupa juga adanya serat. Serat pada lansia itu sangat diperlukan sekali ya. Sekitar 20 sampai 30 gram per hari seratnya. Airnya berapa? Boleh nggak 4 liter? Tidak, karena ada batasan. Gangguan glomerulus ginjalnya juga sudah mulai ada gangguan, jadi fungsi ginjal menjadi terganggu, maka sekitar 2 liter lah jika tanpa penyakit ginjal ya, atau penyakit jantung. Kardio ya, kardiak itu juga ada batasan. Kalau chronic heart failure atau gagal jantung, nah itu ada batasannya untuk pemberian cairan. Karbohidrat, kemudian lemak, protein, semua berdasarkan pertama adalah kebutuhan idealnya. Periksa dulu dengan berat badan idealnya, kemudian cairannya juga sekitar itu, seratnya juga ada, diberikan sekitar 30 gram lah yang bagus ya sehari. Kemudian protein 40 gram kalau tidak ada gangguan ginjal misalnya. Kemudian karbohidrat sekitar ya tergantung berat badan ideal kembali ya, tapi rata-rata anggaplah begitu lansia sekitar 1.800-an kalori ya. Kemudian lemaknya ya sekitar 40 lah gram, paling enggak sedikitnya itu. Jangan lupa buah-buahan, jadi termasuk di dalamnya adalah vitamin dan mineral ya. Nah, mengapa pada orang lanjut usia juga seringkali kita melihat nggak mau makan? Nah, itu sangat berkaitan sekali dengan adanya hormon grelin di dalam lambung yang pada lansia itu menjadi panjang. Jadi rasa kenyangnya itu tinggi, masih nggak lapar-lapar ya, itu ya, nggak haus-haus. Nah, padahal seharusnya dia sudah mulai mengkonsumsi asupan makanan, sehingga dari situ saja bedanya dengan orang muda sudah menginduksi terjadinya gangguan nutrisi. Nah, yang lain juga adanya impairment tadi, kelemahan terhadap warna. Warna merah itu dilihat oleh lansia berusia 70 tahunan itu menjadi merah muda sekali. Jadi kalau tomatnya merah segar, dia bilang, oh tomatnya belum masak. Nggak ingin diambil, nggak ingin dimakan, padahal yang benar masak. Kemudian warna hijau itu menjadi agak keunguan, sehingga seringkali bayam yang hijau segar dibilang, oh itu agak busuk, karena menjadi juga dilihatnya adalah berwarna lebih keunguan. Itu salah satu untuk atau penyebab terjadinya gangguan nutrisi pada orang lanjut usia. Biasanya divisit ya, dia kekurangan atau malnutrisi. Ada beberapa sedikit pertanyaan. Mungkin untuk pada orang tua itu normalnya berapa banyak sih? Maksudnya untuk dari porsi makannya atau frekuensi makannya, apakah bisa seperti orang dewasa pada umumnya mungkin 3 kali sehari atau bagaimana? Tergantung dari keinginan lansia. Biasanya tidak begitu, karena sekali lagi bahwa hormon grelinnya tadi ada, berarti kan panjang, dia nggak kepingin makan. Jadi lebih baik diberikan sedikit-sedikit, tetapi mungkin 3-4 kali. Yang penting porsinya sesuai dengan aturannya, idealnya dia mendapatkan berapa, gitu ya. Atau kalau memang bisa ya 3 kali sehari. Maka itu tadi bahwa harus didampingi oleh orang yang ya pengampunya, supaya
diingatkan makan, diingatkan obat juga ya. Bersama-sama makan dia tumbuh kepercayaan dirinya bahwa saya punya teman, saya punya keluarga di situ. Kalau sendiri sudah berat sekali biasanya, makan sendiri untuk lansia itu jadi membuat dia merasa terisolasi ya, seperti sendiri sekali. Ya itu yang menjadikan mereka gangguan cemas karena kesendirian lalu menjadi depresi, salah satunya itu kaitannya. Kemudian untuk mungkin kenapa sih biasanya pada lansia itu malah lebih tinggi untuk mengalami resiko kekurangan nutrisi? Mungkin biasa kan kita seperti yang tadi Prof bilang, tidak menarik untuk melihat makanannya kembali, ya, betul. Dari warnanya juga seperti ya, itu. Biasanya kenapa sih biasanya pada lansia itu lebih sering mengalami kekurangan nutrisi? Ya itu tadi, karena ada impairment pada organ-organ tubuhnya. Matanya sudah katarak, nah tidak melihat jenis makanan yang enak-enak ya, yang dilihat kabur. Katarak itu kabur loh ya, kabur banget ya. Kemudian apalagi yang lainnya, perasaannya tidak, karena sendiri tidak kepingin makan. Tapi intinya kalau didampingi tetap ada keinginan makan. Ayo kita makan sama-sama, mau kok. Ini belum lagi bicara yang demensia, yang depresi ya, masih yang umum, yang sehat. Kemudian mungkin apa saja sih yang mungkin harus ditambahkan atau dikurangi Prof dari jenis makanannya mungkin atau jumlahnya itu dari ditambahkan dan dikurangi agar lansia itu menua dengan sehat Prof? Karena ada lansia yang mungkin kekurangan gizi sekali, ada yang kelebihan gizi gitu. Iya, baik, terima kasih Dr. Yuda, bahwa kita mesti kembali lagi mengacu bahwa nutrisi yang ideal adalah sesuai dengan berat badan ideal. Kemudian juga vitamin juga, mineral juga harus terpenuhi itu semua. Ada tabelnya banyak sekali, seberapa zinc, seberapa vitamin D. Nah tentang vitamin D ini mungkin saya perlu sampaikan ya, bahwa karena sudah ada keropos tulang, kemudian ada demensia, ada mungkin gangguan cemas atau depresi ya. Ternyata vitamin D itu mempunyai peran yang sangat besar. Dia memperbaiki neurotransmitter otak ya untuk demensia. Dia menurunkan inflamasi juga, karena demensia juga ada inflamasinya, yaitu untuk dari demensia. Nah, tetapi seberapa? Yaitu rata-rata kalau sekitar 60 tahun sampai 70 tahun sekitar. Kalau tidak defisiensi ya, cuma insufisiensi. Jadi defisiensi vitamin D itu antara 20 ke bawah ya. 0 sampai 20 itu disebut sebagai defisiensi vitamin D, 21 sampai 30 itu dianggap sebagai insufisiensi, jadi tidak terlalu defisit, kekurangan tapi tidak berat ya. Kemudian yang normalnya di atas 30 sampai 50 biasanya kadarnya ya. Nah kalau yang berdasarkan umur dan dia hanya insufisiensi saja, berikan saja maintenance sekitar 800 sampai 1000 international unit untuk usia 60 sampai 70 tahun. Tetapi kalau usianya di atas 70 tahun ya 70 sampai 85 tahun kita berikan sekitar 1500. Nanti kalau ada keropos lagi, lain lagi ditambahkan lagi. Bisa sampai 5000 ada juga ya. Tapi sekali lagi itu mesti dimonitor dengan benar ya, paling tidak 2 bulan 3 bulan sekali cek vitamin D tadi. Sekarang harganya sudah cukup murah, sekitar 130.000, mungkin di Balimed, di rumah sakit Balimed bisa diadakan, karena di tempat lain masih sekitar 400-an ribu. Nah ini kami sendiri dari Perhimpunan Geriatri sedang meminta Kementerian Kesehatan untuk mencoba melakukan suatu pemberian vitamin D nantinya ya, tapi sebagai tahap awal adalah untuk memeriksa gratis vitamin D tersebut ya. Jadi mungkin nanti BPJS bisa berkolaborasi ya dengan Kementerian Kesehatan, bahwa ternyata banyak sekali yang muda pun defisiensi gitu untuk vitamin D. Takut berjemur ya, biar tidak hitam. Terima kasih Prof atas penjelasannya.
Jadi sekian penjelasan singkat tentang nutrisi pada lansia dari Profesor Dr. Tutik Kuswardani, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami juga ingin menyampaikan bahwa Rumah Sakit Waligat Denpasar juga melayani layanan geriatri bersama Profesor Dr. Tutik Kuswardani, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri yang berpraktek pada hari Selasa dan Kamis jam 4 sampai 5 sore. Demikian edukasi dari kami, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di lain kesempatan dengan tema yang berbeda.